bagaimana perasaan Delvian sehingga ingin mengucapkan syahadat masuk Islam? Berawal dari saya orang yang krisis kepercayaan selama 5 tahun. Krisis kepercayaan itu seperti saya percaya Tuhan, tapi saya tidak tahu saya mau agama apa. Nah, setelah mempelajari, kalau bisa dibilang saya menemukan Islamnya malah dari Alkitab Perjanjian Lama, Ustaz. Allah Akbar. Memang itu yang saya bilang. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat selalu. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang kami hormati, yang kami muliakan, Badan Kemakmuran Masjid Al-Falah Kota Medan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebenaran agama Islam. Kami sekeluarga alhamdulillah atas petunjuk ridha dan ampunan inayah dari Allah Subhanahu wa taala ditempatkan dalam kehidupan keluarga Islam. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, banyak yang bertanya, bagaimana kok Bapak bisa memeluk agama Islam? Selalu saya jawab, saya tidak memeluk Islam, saya tidak masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Beda dengan orang yang masuk Islam. Ada yang masuk Islam karena mau kawin, ada yang masuk Islam karena ikut-ikutan. Tidak menjamin seorang itu akan bertahan lama dalam Islam, dan sudah terbukti pagi beriman, sore menyangkal. Ini yang disebut bukan mualaf, kuwalat. Al-Quran sudah menyinggungnya. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang-orang kafir tidak akan beriman. Tetapi di ayat yang lain, Quran surah An-Nur, laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk, maka mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Tetangga saya di Jakarta, muhtadin, keluar masuk penjara, papan curi. Pancuri barang orang, nama muhtadin. Tukang nyolong HP dikasih nama Abdullah. Makanya yang masuk penjara kebanyakan orang Islam. Jarang sekali Matius, Markus, Robertus, Seperitus, Stefanus, Tetanus. Nah, dari latar belakang ini, mana mungkin ada orang kafir yang masuk Islam, apalagi di Indonesia. Kalau diukur dari perilaku, sikap dan kelakuan manusia,
Ada yang beragama Islam kelakuan kafir, ada yang kafir kelakuan tapi yang namanya mutiara, kawan, hati-hati. Mutiara dilempar ke dalam lumpur, angkat, cuci, tetaplah mutiara. Ente kalau kafir bukan mutiara, batu akik. Mampuslah kau. Betul apa betul? Kafir itu bukan mutiara, bukan berlian, batu akik. Bahkan lebih buruk daripada binatang. Inna syarat dawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Berarti Ustadz ente dulu dari binatang jadi tengok kemari. Yang dari Islam murtad tinggal dibalik, tadinya manusia berubah jadi binatang. Ini live. Supaya apa Ustadz? Supaya yang rencana mau jadi binatang tidak jadi. Inilah makanya jemaah tunggu yang datang bukan kaleng-kaleng, anak Medan, bukan kaleng-kaleng. Makanya biar lama. Bu, mau ceramah panjang atau pendek? Keras atau lembut? Bayangkan itu. Ibu-ibu saja mau yang panjang dan keras. Allahu Akbar. Masya Allah. Inilah orang Medan suka yang begini, jangan yang kaleng-kaleng. Allahu Akbar. Sabar dia menunggu biar jam 11. Apalagi tadi panitia sudah bilang hantam Ustaz sampai jam 1. Tapi tunggu dulu. Ini dia. Kalau ada ini bisa jadi 2 jam. Tapi tunggu dulu, saya rasa dulu. Apabila ada kelainan, dapat diukur keikhlasan panitia. Memang mantap ini. 3 jam. Hitung sajalah. Nanti bila 3 jam 15 menit selesai, bubar, marah, meraju. Standarisasi Islam. Orang ribut soal salib. Apalagi kau taruh itu. Macam-macam ini. Saya pernah kuliah subuh, begini modelnya. Ada air putih, ada es, ada jeruk, ada sirup, ada teh, ada kopi. Lengkap. Inilah makanya saya tetap jadi ustadz. Nggak bakal saya kembali ke kafir itu. Gratis semua. Saya angkat teh, saya bilang teh manis ini orang di rumah sakit. Air putih ini atlet. Sirup ibu-ibu. Inilah minuman laki-laki, kopi hitam. Ini minuman orang yang ada masalah tak lapor polisi. Ini apa-apa lapor polisi. Jangan cengeng. Duduk bicara tentang kebenaran, meletakkan dasar aksiologi. Benar tidaknya sebuah agama diletakkan pada pondasi aksiologi, etika, logika, estetika. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu agama yang tinggi. Begitu saya amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, begitu saya mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, belum cukup kawan. Ucapkan 2 kalimat syahadat, amantu billah, beriman kepada Allah, wa bima qala Allah Ta'ala, dan melakukan segenap perintah Allah. Artinya apa? Kalau sudah beriman kepada Allah,
beriman, melakukan konteks iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, afdalul a'malu as-salatu hams, melaksanakan solat 5 waktu. Yang ketiga, bersedekah. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, himayatan lil hajj wasadaqah wa'dah allazi jahada bilai haqqa jihadihi wa badala juhda. Naik haji. 5 kriteria dalam sistematika ajaran Islam menunjukkan bahwa Islam itu agama para nabi. Semua nabi solat, Nabi Isa pun solat, tiba-tiba jadi Tuhan. Nabi jadi Tuhan, Tuhan jadi Nabi, orang naik pangkat jadi Tuhan, Tuhan turun pangkat jadi kopral. Gak masuk akal. Di Islam tidak begitu. Beriman kepada Allah dengan cara apa? Melakukan semua perintah yang Allah berikan kepada Nabi. Saya kalau orang jamaah tanya, kenapa Pak Yaya masuk Islam? Begini dek, Tuhan saya dulu di Israel namanya Yeshua Mashiach, di Eropa the Christ Jesus, di Arab Isa Al-Masih, di Indonesia Yesus Kristus. Saya takut tahun depan dia berubah menjadi Maradona. Tidak akan berubah kawan. Ini kan fakta. Ini fakta, bukan fiktif. Ini adalah kajian ilmiah. Berubah-ubah. Jadi ketika Isa lahir itu, dia dikhususkan oleh Allah kepada Bani Israel untuk melaksanakan 2 tugas. Tugas yang pertama, meluruskan iman dan kehidupan adat budaya Israel. Yang kedua, menyampaikan mim badismuhu Ahmad, akan datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Isa bilang dalam Al-Quran, Ausoni bisolati wajakati madumtu hayat. Kemanapun aku pergi, aku adalah orang yang diberkati. Ausoni bisolah, Allah memerintahkanku mendirikan solat, membayar zakat seumur hidupku. Qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan ainama kuntu ausoni bisolati wa zakati madumtu hayat. Kalau sudah solat berarti Isa agamanya Islam. Tapi kenapa selama ini ente bilang Isa kitabnya Injil ada di gereja? Saya kan sering tanya ke jamaah, apa kitab suci Kristen? Jawabannya Injil. Bagaimana mungkin kitabnya di gereja, nabinya di masjid? Mulai paham sekarang? Mulai paham? Isa adalah nabinya umat Islam. Terkait dengan ketuhanan Yesus Kristus, silakan lakum dinukum agamamu agamaku, agamaku agamaku. Tapi jangan coba-coba menghubungkan Isa dengan Yesus. Pasti terjadi perdebatan ilmiah. Paham kira-kira? Ini meja terbuat dari apa ini? Dari kayu. Yang buat meja ini pasti tukang kayu. Tanyakan kepada si tukang kayu, waktu dia buat meja, pernah enggak dalam 1 detik saja dia menjadi meja? Meja adalah ciptaan, tukang kayu adalah pencipta. Sampai kapanpun meja tetap meja, creatures, sedangkan tukang kayu his creature. Pencipta adalah pencipta, is not creatures.
Pencipta adalah pencipta, ciptaan adalah ciptaan. Jadi Nabi Isa itu tetaplah nabi atau makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai botak kafir punya kepala, susah itu. Yang lebih parah lagi, mati katanya di kayu salib. Bagaimana mungkin Tuhan mati? Yang mati itu adalah manusia. Yang mati itu manusia, makhluk yang bernyawa. Islam sudah memberikan pengertian begitu jelas. Wa ma kana li nafsin an tamutu illa biidnillah, kitabah muajjalah. Tidak ada yang bernyawa akan mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kitabah muajjalah, sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Isa datang ke dunia sebagai manusia biasa, bayi. Yang menyampaikan akan datang min badismuhu Ahmad, yang datang adalah Nabi kita Muhammad. Dan di dalam kitab Kristen itu Nabi Isa disunat, bukan dibaptis. Ini kalau jadi debat, saya kan akan berdebat nanti di Oktober. Ini kalau jadi debat, pertama-tama periksa burung di celana. Tunggu dulu, belum debat, periksa dulu. Sudah disunat atau belum? Karena Tuhanmu disunat. Lukas pasal 2 ayat 21, pada hari yang ke-8 anak itu lahir, disunat dan diberi nama Yesus. Jadi Yesus itu disunat. Periksa dulu celana, ada sunat atau tidak. Kalau sudah sunat, lanjut debatnya. Markus 16. Apa ini? Apa, Pak? Nah, kalau lagi ceramah jangan bagi-bagi kue, jangan berdiri, jangan bercerita, calling down, take it easy. Supaya konsentrasi pendakwa itu fokus. Tenang, calling down, enjoy, relax. Jangan banyak gerak. Menerangkan kepada umat, yakinkan kafir masuk Islam, kokohkan iman saudara Muslim. Nggak apa-apa, ini keringat, beginilah keringat dakwah. Semakin banyak keringat, semakin tebal amplop. Ini panitia bingung. Dia kira saya tidak tahu. Semakin banyak kipas angin, hilang keringat saya. Tipis dia kasih. Tahulah saya. Sama-sama anak Medan bagaimana? Sudah begini resiko pendakwa. Imanuhum fi amplopihim. Oh, ini bukan. Ini pendakwa yang datang, bukan amplop. Tenang saja. Dengar baik-baik. Karena biar bagaimanapun orang kafir juga membutuhkan penjelasan. Bukit Golgota di Yerusalem itu, di Israel, Golgota artinya tengkorak. Bukit tengkorak, tidak pernah Isa tersalib di situ. Yang tersalib adalah Barsabas, penjahat kelas kakap yang dihukum oleh pemerintahan Romawi. Eksekusi mati yang dilakukan oleh sistem pemerintahan Romawi adalah dengan cara disalib. Kalau betul Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih, Yesus Kristus disalib, yang pertama kali beragama Kristen dapat dipastikan adalah orang-orang Yahudi. Karena kisah ini kalau betul terjadi, berlangsung di tengah masyarakat Yahudi. Cross check, adakan penelitian, observasi ke sana. Agama Yahudi sampai hari ini adalah Yudaisme.
Kitabnya bukan Taurat, kitabnya adalah Talmud. Agama Kristen, kitabnya bukan Injil, kitabnya adalah New Testament, perjanjian baru. 200 tahun Isa sudah diangkat oleh Allah, baru ada kitab itu. Sedangkan semua kitab para nabi termasuk Injil nanti ada terbukukan dalam satu kitab, namanya Al-Quran. Wajib diimani oleh semua Qul amanu billahi, katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unsilah ila Ibrahimah, dan apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim, wa Ismailah, dan kepada Ismail, wa Ishak, dan kepada Ishak, wa Yakub, dan kepada Yakub, wal asbati, dan 12 anak keturunan mereka, 12 keturunan bangsa biadab, Bani Israil. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan Allah kepadamu Musa. Apa kitab Musa? Taurat. Wa Isa wa ma utiya nabiyun, dan apa yang diturunkan Isa dan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Wa Isa wa ma utiya nabiyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Barulah kita mendapat predikat gelar sebagai Muslim, karena kita beriman kepada semua kitab. Taurat, Isa, Injil, di mana kitab-kitab itu? Itulah namanya Al-Quran. Makanya kisah tentang Isa dikisahkan dengan ibunya dalam Quran surah Maryam. Isa dan ibunya Maryam, kontekstualisasi dalam proses historik sejarah memungkinkan munculnya sebuah kebenaran. Kebenaran jangan dipotong-potong, harus sistematis, kontekstualis, teologis, and rasional. Betul? Kebenaran harus masuk akal. No history, no truth, no truth, no theory, no theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, maka tidak ada teori. Dan tidak ada teori, dapat dipastikan pasti tidak ada ilmu pengetahuan. Contohnya apa, Ustaz? Kita umat Islam nggak pernah ketemu Nabi Muhammad. Kita tahu beliau Nabi, yang menginformasikan adalah teori gitu. Nah di sana bagaimana? Dari judul kitabnya saja sudah bingung. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Timotius, Tikus. Saya 8 tahun belajar Al-Quran. Saya perhatikan setiap kosakata, saya hitung setiap kata, saya hitung setiap kalimat, kata yang saya fokus untuk menghitungnya. Umpama kata ilah, kata kanu, kata bihi, kata rabbihim, kata alif, kata la, 2 harokat la, 1 harokat la. Saya hitung setiap kata dalam Al-Quran dikunci dengan angka 9. Kalau dia satuan 9, kalau dia puluhan 19, 29, 39, 49, kalau dia ratusan 119, 129. Ujung dari kata-kata itu penjumlahannya 9. Kapan Nabi Muhammad belajar komputer dan mengunci setiap kata itu 9? Sudah ada komputer waktu itu. Allah katakan, kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Tapi saya, Masya Allah, di kitab Kristen, Markus bilang ke kanan, Matius bilang salto ke kiri, Paulus bilang jungkir ke belakang, Yakobus bilang lompat ke depan.
Begitu saya baca Al-Quran, Masya Allah, catatan kakinya, footnote-nya jelas, menempatkan teori pada proses sejarah yang akurat, detail, secara sistematis. Bahkan Al-Quran mampu menceritakan peristiwa yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Lahudau wa rahmatul lil mu'minin, sebagai pedoman sekaligus rahmat bagi orang-orang beriman. Makanya imam yang ada di Al-Falah, Al-Fatihahnya sama dengan imam yang di Northern California. Imam Al-Falah sama dengan masjid yang ada di New York, Al-Hikmah Mosque. Sama, dari ujung ke ujung dunia orang Islam bisa sholat karena Al-Fatihah, Al-Quran, hadisnya sama, jumlah rokaatnya sama, 17 rokaat 5 waktu sehari semalam. Sebaliknya antum tidak tahu bahasa Inggris, kebaktian di Amerika, pendetanya pakai bahasa Inggris, kau tak paham bahasa Inggris. My people, you stand up please. Suruh berdiri, menyanyi, let's be singing. Kita menyanyi sekian kidung jemaat sekian. Kau tidak bisa bahasa Inggris, disuruh berdiri, kau tetap duduk. Karena kitab yang disebut suci berarti suci dari intervensi tangan dan otak manusia. Ini Al-Quran. Ini, cari kalau ada kelemahan. Isa menyampaikan Muhammad akan datang. Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Al-Quran sudah ada atau belum? Sudah. Buktinya ada sampai sekarang. Isa dalam Quran surah As-Saff ayat yang ke-6. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulillahi ilaikum musyrik kalimah baina yadaya minat Taurat basisram bi rasulil yati min badismuhu Ahmad. Akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Belum, tapi Al-Quran sudah disampaikan. Itu namanya wahyu. Belum datang Nabi Isa, Musa sudah menyampaikan. 3.500 tahun Isa belum datang, Musa sudah mengatakan akan datang bintang dari timur, dan kemudian disaksikan oleh orang-orang Majus, atau kita orang Islam menyebutnya kaum Majusi, ahli perbintangan. Mereka mampu melihat bintang, dan Isa datang sebagai bintang terang bagi Bani Israil. Ditolak, dianggap akan menjadi raja melawan Herodes. Dikejar Nabi Isa, dicari Nabi Isa untuk dibunuh. Yang mereka temukan, betul kata Al-Quran, orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa tak pernah disalib. Lambang salib itu adalah lambang eksekusi mati sistem pemerintahan Romawi. Saya berharap kepada pemerintah jangan proses kasus Ustaz Somad itu bikin malu. Kenapa? Ini persoalan vertikal, ini persoalan dongeng juga sekaligus. Tidak pernah ada Tuhan disalib. Saya akan siap menjadi saksi ahli. Kau melawan Yahya Waloni, saya hidup di tengah kehidupan kampungnya Nabi Isa, Bait Lam atau Bethlehem, bukan Bethlehem. Orang awam menyebut Bethlehem, Yerusalem. Bahasa ilmiahnya bukan Bethlehem, Bait Lam, rumah roti, rumah daging. Yerusalem bukan Yerusalem, Urusalim. Karena dia abjad Ibrani tidak menggunakan vowel, huruf hidup, maka digunakan yod, Yerusalem. Penulisannya seperti hijaiyah, dari kanan ke kiri. Kita orang Islam menyebut alif, orang Yahudi menyebut alef. Alef, bet, gimel, dalet,
he, waw, sayin, kat, tet, yod, kaf, lamet, mem, nun, samek, ain, pesade kofresi, shin, tau. Menyebut shin seperti bersiul, bukan short, bukan shin. Sama dengan kita belajar abjad hijaiyah, kanan ke kiri. Nah, jadi tidak ada huruf vowel karena memudahkan lidah orang Asia disebut Yerusalem, tapi bahasa sebenarnya Urusalim. Bahasa Arab yang betul Bait Lam, Kanaan, Palestina, Kanaan, Qani'un, Qani'an yang betul. Pendekatan-pendekatan sinonimisasi inilah yang menunjukkan bahwa Isa datang ke dunia bukan dengan bahasa Ibrani. Isa menggunakan bahasa Suryani. Dulu Ibrahim menggunakan bahasa itu, atau disebut dengan bahasa Aramik. Sekarang dimodernkan menjadi bahasa Arab. Ada kitab Kristen tahun 1921 saya punya di rumah. Dia tidak mengucapkan shalom. Kalau orang Kristen bertemu shalom, dia tak menggunakan shalom. Di situ ada kalimatnya assalamu alaikum. Kalau jemaah menyampaikan salam ke saya, WA ke saya, Ustaz as-salat cuma as, saya tak pernah balas itu karena lain artinya. Celakalah kamu, katanya. Hati-hati, saya bukan mualaf ya. Ya, hati-hati. Karena kalau ada cuma as titik, as S1, saya juga bukan orang yang diperbudak. Ya, tulis sesuai dengan abjad. Assalamu alaikum, tasdid. Baru dia mengartikan selamat bagimu saudaraku. Ya aki nal kiram, ana biasa likoi antum. Saya senang jumpa. I nice to meet you sir. Saya senang jumpa kamu. Oh, lembut sekali bahasa Islam. Tidak ada Nabi ketemu Nabi Shalom. Itu Esra Soro itu bukan karena saya jauh. Esra Soro itu saya suruh berdebat dengan santri lah di pesantren. 2 malam saya didik tuh santri, kalah Esra Soro itu. Ya, saya tanamkan di kepala dia. 2 malam saya didik, lawan tuh Esra Soro, dia lawan. Bagaimana saya yang pendeta kalau saya ajar dia pakai doa Ibrani, Adonajis mor kami kolra, yesemor etnap setami kolra, Adonajis mor kakaufe kami atawe atolamim. Iyalah pemberkatan dia, peneguhan dia, padahal artinya Adonajis morka, jauhkan kami dari celaka karena kami orang yang celaka dari keturunan kami sekarang sampai selama-lamanya. Berarti itu doa celaka. Baru terbuka sekarang. Kalau Al-Fatihah bagaimana? Walad dalin, jauhkan kami dari jalan orang-orang yang zalim, yang sesat. Allahu Akbar, tafsirnya jelas. Dia terima-terima, dia tak mengerti bahasanya. Saya hafal terus. Bukan main dosa-dosa saya, ya Allah. Alhamdulillah bisa masuk Islam. Di Yerusalem ada tembok panjang, dia tanduk kepalanya. Syahadatnya pun sama artinya. Kita Islam mengucapkan la ilaha illallah, Yahudi mengucapkan Shema Yisrael, Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Masih hafal saya. Ustaz Somad jago bahasa Islam, bahasa Arab, aku bahasa itu, bahasa setan. Samalah kita. Jadi jangan kau ganggu ulama Islam. Ada ahli di tengah, ada singa di tengah kawanan umat Nabi. Siapa dia? Umar bin Khattab, Yahya Waloni. Allahu Akbar. Kami akan jaga umat ini dari pemurtadan, pendangkalan yang bagai-bagai lapor, dikit-dikit lapor. Urusan agama kok lapor. Makanya kita jamaah berhenti sudah masalah politik. Cebong ampet, ebong ampet, stop. Cebong dan kampret
Stop, fokus perhatian kita, bela agama ini dari gangguan kafir dan munafik. Ya, stop. Pasti ada cebong di sini, banyak juga kampret. Saya kemarin kampret. Saya kemarin pendukung Prabowo, kampret. Ada juga di sini pendukung Jokowi, cebong. Ada. Sudahlah, berhentilah itu. Bersatulah kita. Kafir lupa, dia pikir kita umat Islam sudah lemah, betul? Ada yang dukung Jokowi, ada yang dukung Prabowo. Dia nggak tahu Jokowi dan Prabowo dua-dua Islam. Itu kemarin, pir, lupa kamu pir. Ketika bicara tentang akidah, maka tak ada lagi ruang bagi cebong dan kampret. Semua sudah bersatu. Waalaikum bong. Waalaikum bong. Salam. Waalaikum Bret. Salam. Udah bersatu. Nggak ada, itu kan cuma istilah-istilah biasa. Nggak apa-apa itu, udah berlalu. Negara ini bukan milik Jokowi, bukan juga milik Prabowo. Negara ini adalah milik lapisan elemen masyarakat Indo. Kita yang mayoritas jaga kondusivitas negara ini. Ada polisi di luar, itu saudara-saudara kita juga polisi itu. Ada yang Muslim, ada yang masih Kristen, panggillah yang masih Kristen. Udahlah Komdan, angkat tanganlah, disunatlah. Kan begitu. Betul apa betul? Masuklah Islam supaya selamat dunia akhirat. Jangan ada apa-apa marah sama petugas, takbir di luar, Allahu Akbar, lempar batu. Masya Allah, yang dilempar kantor polisi, markas pemerintah, gedung-gedung pemerintah, markas tentara. Jangan. Persoalan di masyarakat, mari kita jaga kondusivitas negara ini, apalagi Sumatera Utara, biar tetap kondusif, dakwah berjalan. Tujuan dakwah kami cuma dua, mengokohkan iman saudara Muslim, memanggil yang kafir supaya masuk Islam. Tapi jangan semua masuk Islam, nanti kalau sudah semua, siapa yang di neraka, kan begitu. Bu, ngerebus air harus pakai apa bu? Kayu api. Jadi mesti ada kayu bakar. Kemarin saya Islamkan orang India di Belawan. Begitu mau tutup ceramah, datang panitia, Ustaz, tuh mau masuk Islam, yang mana? Yang di belakang itu, coba suruh berdiri. Begitu dia berdiri, tinggi besar, hitam mengkilat seperti handphone ini. Dia bilang, alhamdulillah kau dek ya, alhamdulillah kau dapat hidayah masuk Islam. Kalau tidak dek, ini kayu bakar paling gagah sekali ini. Ya, alhamdulillah kau dapat hidayah. Ya, bagi yang belum, sudahlah belai, menyerah aja lah, angkat tanganlah kau. Masuklah kau Islam. Ya, sementara masih ada kesempatan. Qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana bainakum alla nabuda illallah wa la nusyrika bihi wa la yatagiza baduna ba'dan. Kembalilah kepada kalimat yang sama dengan kami. Masuk Islam, bersaudara dunia akhirat. Jadi saya kira begitu ya. NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, FPI, Banser, Ansor, bersatu kita. Amin ya Rabbal. Kebetulan saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Al-Wasliyah, saya bukan Naqsabandiyah, saya bukan FPI, saya bukan Banser, saya bukan Ansor. Siapa antum Ustaz? Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya Rabbal. Imam kunut, awak ikut kunut. Imam tak kunut, awak pun ikut. Lebih cepat, lebih bagus. Allahu Akbar. Imam kunut, Allahumma fiman hadait, awak jawab amin. Wa fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatika syarah ma qadait. Ana amin dari belakang, awak pun amin. Tidak kunut, lebih cepat, lebih bagus. Buya Hamka, Hasyim Asy'ari, musim haji, pergi haji, naik kapal laut berminggu-minggu. Tiba sholat subuh, Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur, menjadi imam subuh. Begitu baca Al-Fatihah, sebelumnya dia melihat di belakang ada makmum Muhammadiyah, Buya Hamka. Tahu ada makmumnya Muhammadiyah,
beliau tidak membaca kunut. Ustaz salat subuh disapa oleh Buya Hamka. Tuan Imam, bukankah tuan ahli kunut? Betul, saya mengamalkan doa kunut pada solat subuh, tapi makmum di belakang saya tidak mengamalkan itu, maka saya tak mungkin membaca doa kunut. Besok paginya Buya bertindak sebagai imam, melihat di belakang ada ahli kunut, Buya membaca kunut. Kita ustaz-ustaz di Indonesia ini tidak kuasai ilmu perbedaan mazhab. Yang dia kental adalah mazhabnya, akhirnya terjadi ambivalence, terjadi pergeseran nilai-nilai persatuan ukhuwah dalam berhenti, stop, karena kafir membaca jejak perpecahan itu dan dia menjadi kuat. Makanya dia ukur kemarin apakah Islam masih kuat dengan mencangkul, dia bawa ke gawang bola ini setiap saat, UAS dibahas, padahal ceramah 3 tahun lalu. Saya sebagai back pemain belakang melihat bola sudah depan gawang, saya lari cepat-cepat dan saya sliding, pak, penalti. Mampus kau. Adekku UAS selamat, abangnya dilapor. Silakan kau lapor, tapi kau salah, jangan lapor polisi, laporlah kepada Tuhan. Assalamualaikum Tuhan, ini Yahya dan Somad selalu mengatakan salib, tolong dihukum. Insya Allah Tuhan akan jawab, jangan, Yahya itu saya yang kasih hidayah, ente memang kafir. Allahu Akbar. Ini tuh jamaah suka-suka sama saya ini. Bu, sudah ya? Udah bu, biar keras bagaimanapun tetap habis juga bu. Ini nih, kafir jengkel sama saya ini nih. Allahu Akbar, cerdas, smart. Masya Allah. Kalau antum pintar, masuk Islam kau, baru diuji kemampuan intelektualmu dalam Islam. Lihatlah ini, baru masuk Islam langsung jenderal, ente kopral semua. Ya, nggak ada yang hebat. Mana ada di masjid gambar Jokowi dengan Jokowi dengan Yusuf Kala, nggak ada. Yang ada Allah, dan all the praises go to Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala kemuliaan hanya kepada Allah dan Rasul. Itulah yang menjadi tujuan hidup di dunia akhirat kita. Terima kasih, saya tidak panjang kalam. Besok saya akan kembali, insya Allah November kita ketemu lagi. Doakanlah anak Medan ini. Ini anak Medan bukan anak Manado, jangan main-main kalian. Doakan kami sekeluarga, saya, istri dan anak, supaya tetap sehat dan kuat. Amin. Doa jemaah lebih diterima, Pak. Bidakwatil fuqara'i, apalagi doa orang miskin. Ya, miskin yang berdoa, yang kaya-kaya serahkan hartamu. Pak, kalau seperti pendeta kan begitu, kembalikanlah milik Kristus. Bayarlah 1/10. Nggak dibayar diancam. Coba kalau ada ustaz bilang begitu, keluar masjid benjol si ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, malam ini ada yang menyerah, ingin masuk Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti saya Islamkan di Medan dalam bulan ini sudah 18. Masya Allah. Ini dari mana? Tenang dulu. Isi gol. Margana. Allah. Ini apa ini? Kan saya sudah bilang awak ini anak Medan. Anak bakat kau.
Sama lagi. Nama? Biasa aja Devian. Umat Islam ini santai Devian. Tolong direkam. Devian. Devian. Nama imam siapa? Cek tes. Nama lengkap adik? Nama lengkap Devian Nababan. Devian Nababan. Saya punya teman juga Ustaz Nababan. Samsul Alifin Nababan. Ya. Bagaimana perasaan Devian sehingga ingin mengucapkan syahadat masuk Islam? Berawal dari saya orang yang krisis kepercayaan selama 5 tahun. Krisis kepercayaan itu seperti saya percaya Tuhan, tapi saya tidak tahu saya mau agama apa. Nah, setelah mempelajari, kalau bisa dibilang saya menemukan Islamnya malah dari Alkitab Perjanjian Lama. Allah Akbar. Memang itu yang saya bilang, Perjanjian Lama tak pernah diakui oleh orang Kristen. Justru disitulah lebih dekat dengan Islam. Devian nanti, saya sudah dengar sedikit, setelah nanti bersyahadat, Islam ini ada 5 tingkatan. Pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga bersedekah, yang keempat muslimina fi syahr Ramadan, puasa bulan Ramadan, yang kelima haji. Tapi kalau baru masuk Islam ini, insya Allah memang ada pakaian antara para ustaz ini, dia aktif ikut berjamaah di masjid, belajar sholat. Dan ingat, jangan lupa tadi saya bilang, foto sunat. Alhamdulillah sudah Ustaz. Alhamdulillah sudah. Mulai dari kelas SMP. Coba buka saja. Tapi sunat beliau ini dari amalnya. Berarti kita tinggal menuntun beliau. Masya Allah, orang yang dimuliakan. Kiai, ambil kursinya. Duduk tahu di sini. Orang yang masuk Islam kita muliakan. Duduk. Ikuti kalimat saya. Masya Allah, ikuti kalimat saya Pian, supaya hari ini kita bertambah saudara. Amin. Masya Allah, Islam makin dimuliakan di tengah kepungan kaum kafir mau munafikin. Islam semakin banyak pemeluknya. Inilah yang sudah yang bisa kebangkitan Islam dari timur, yaitu Indonesia. Dengar ucapan saya, ikuti kalimat yang saya ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bahwa Nabi adalah utusan Allah. Allah Akbar. Allahumma habib ilaina al-iman wa jannib fi qulubina wa qali ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wa alhiqna bis-solihin wa zayya wal mawtin. Allahumma sallallahu fihi. Allahumma iftah ahfana qulubina bi'ilmika wa ahlim alaina al-iman wa asbit alaina min fadlik wa ta'ala min ibanika salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Selamat. Hadiah nanti Pak Ketua Masjid, Pak Imam berikan nama Islam kepada beliau. Selamat. Bagi saudara-saudara yang punya rezeki, punya harta, ini mualaf, tolong diberikan lebar-lebar bantu beliau ini.
supaya beliau bisa membeli kopiah, bisa membeli baju muslim, diganti bajunya ini. Silakan bagi yang berkenan, lempar ke depan. Korbankan, tunjukkan bahwa kita orang Islam kaya-kaya, mampu membantu saudara-saudara kita yang baru masuk Islam. Selamat, Debian. Alhamdulillah Pak Ustaz. Sebenarnya saya kemarin sudah proses syahadat, cuman waktu itu disaksikan 2 saksi saja. Jadi makanya kemarin saya ingin disaksikan oleh orang banyak. Dan waktu itu saya sudah diberikan nama Muhammad Salman Al-Farisi. Tapi belum bersyahadat. Oh, sudah ada nama? Sudah. Nah, nanti Pak Ketua Masjidnya akan buang kartu masuk Islam. Dan ingat, saya pesan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kemudian itu yang Ustaz bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya mau kasih buku, tapi buku saya sudah habis. Insya Allah November saya akan kembali ke Medan, jumpa dengan saya. Yang penting belajar sholat di Masjid Al-Falah, biar pemimpin ketua pengurus masjid yang akan mentekel keislaman Bian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.